sebagai 1, 2. Kalau dalam mazhab Syafi'i semua 8 golongan harus kita kasih. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi insya Allah yang rajih, yang kuat, tidak 8 golongan, tapi mana yang memang perlu kita berikan. Kalau sudah habis Ustaz, tapi masih ada yang minta, artinya memaksa gitu, bagaimana Pak? Ya terserah, mau dikasih dan dikasih. Loh, sedekah. Kalau harta zakat kita habis berarti sedekah. Ya. Iya. Kalau seseorang itu sholat tapi sholatnya tiap Ramadan aja. Iya. Jadi gini, orang seperti itu harus didudukkan, diberi nasihat. Iya, diberi nasihat. Kalau kita mau ngasih zakat, buat persyaratan enggak apa-apa. Ya. Kamu saya kasih zakat, kamu sholat. Kalau kamu udah sholat, saya enggak mau kasih zakat. Agar dia sholat. Iya, agar dia sholat. Karena juga uang zakat ini kan salah satu bagian atau salah satu golongan yang berhak mendapatkan itu namanya mu'allafah qulubuh. Mu'allafah itu ada mengatakan orang yang baru masuk Islam. Ada mengatakan orang yang diharapkan keislamannya. Jadi terkadang manusia itu terdorong melaksanakan agama ketika diberi uang. Dan itu caranya Nabi. Nabi itu memberikan harta yang banyak kepada orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Sehingga mereka merasa bahwa Islam itu ya agama solidaritas. Mereka semakin yakin. Itu yang dipakai caranya oleh orang-orang misionaris. Kan mereka masuk melalui uang. Jadi kalau dia tetap tidak mau sholat, jangan, kasihkan yang lain. Kasihkan yang lain. Artinya kecuali di yang lain tidak ada semua, kembali ke orang tersebut. Ada pertanyaan gini, Ustaz, orangnya nggak sholat tapi uang zakat itu perlu dia miliki untuk anaknya, maka berikan untuk anaknya. Kadang orang nggak sholat tapi dia punya anak yang membutuhkan ya makanan, minuman, ya kita memberikannya itu dengan niat apa? Untuk anaknya, untuk keluarganya dia. Itu sebagian besar sahabat justru menganggap kafir orang tidak sholat. Itu yang dipakai di Saudi. Fatwanya ulama-ulama Saudi, mereka putuskan orang yang tidak sholat itu di mazhab Hambali, tidak sholat itu dianggap murtad. Tapi dalam mazhab Syafi'i orang tidak sholat tidak dianggap murtad. Tapi semua sepakat, orang yang tidak sholat dosanya lebih besar daripada membunuh. Kita tahu membunuh itu kan besar sekali. Orang yang tidak sholat lebih besar. Orang yang tidak sholat dosanya lebih besar dari berzina. Zina itu keji. Kita melihat orang berzina kita marah, kita anggap kotor. Orang yang tidak sholat lebih kotor dari orang itu. Jadi tidak main-main orang tidak sholat itu. Dosanya paling besar. Coba kadang-kadang kita kan ya menganggap orang tidak sholat itu terkadang dianggap biasa-biasa saja. Umpamanya ada pemabuk, kita betul-betul anggap orang itu orang kotor, keji dan seterusnya. Tapi ngelihat orang nggak sholat seperti orang yang nggak melakukan apa-apa. Padahal dia statusnya, dosanya lebih besar dari pemabuk, orang yang minum minuman keras. Tidak ada dosa yang mengalahkan dosanya orang yang meninggalkan sholat selain syirik. Jadi status orang tidak sholat itu sangat buruk. Sangat buruk. Itulah kenapa kalau kita melihat ada di tengah-tengah keluarga kita saudara kita yang sholat, itu harus menjadi PR besar. Jangan dianggap sepele. Sampai anak kita tidak sholat jangan dianggap sepele. Itu PR besar. Bahkan PR terbesar orang tua. Karena fatal.
sholat itu bukan masalah sepele, bukan masalah biasa. Jangankan meninggalkan sholat, menunda sholat sampai keluar waktunya, Allah katakan fawailun lil musallin. Wailun itu memiliki makna apa? Satu, celaka. Yang kedua, wail itu neraka wail. Bagi orang-orang yang sholat, bukan yang sholat, dia sholat tapi mengakhirkan waktu. Mengakhirkan itu sholat zuhur di waktu asar. Dia sholat tapi suka keluar dari waktunya. Celaka orang, apalagi tidak sholat belas, apalagi belok Ramadan tok sholat. Iku yo apa modelnya? Ya. Harus bertobat. Dia sudah terkena ancaman fawailun lil musallin. Yaitu wailun itu orang yang sholat di luar sana. Jadi kalau selalu jam 6, na'udzubillah, ya dia terkena penyakit kemunafikan. Harus bertobat. Ya. Kalau sudah selalu itu berarti bentino, na'udzubillah, setiap hari. Ya. Tidak apa-apa diingatkan. Tidak apa-apa. Dan itu resiko mengingatkan orang. Ya. Salah satu tugas terberat itu dakwah. Karena dakwah itu pasti banyak yang memusuhi kita. Kalau orang tidak mau dimusuhi, ya tidak usah dakwah. Tapi tidak usah dakwah itu resiko, dia tanggung jawab. Ya. Wallah alam bissawab. Ya. Iya. Untuk sholat susah karena akhirnya sakit kejiwaan. Itu caranya gimana untuk Sakit jiwa itu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Jadi sakit jiwa busuk hukumannya. Iya. Ya. Jadi ngumpul-ngumpul segala. Jadi Mandi susah. syarat sahnya sholat itu al-aqlu diantaranya. Al-aqlu itu akalnya sehat. Maka orang yang punya gangguan mental, gangguan akal, dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, dia tidak terkena kewajiban sholat. Pikun juga termasuk ya Ustaz? Kenapa? Pikun. Pikun itu dilihat, kalau pikun sepanjang lebih banyak pikunnya, ya dia tidak termasuk orang berakal. Tapi ada orang yang ingat terus pikun, maka ketika ingat suruh sholat. Ketika ingat disuruh sholat. Ya tidak apa-apa, biarkan aja. Ya apa lagi? Ya itu banyak, saya ilmu itu. Ya. Jadi tetap dituntut ketika dia dalam kondisi ingat. Jadi syarat-syaratnya sholat itu diantara al-aqlu. Maka Nabi SAW mengatakan rufi al-qalam an thalatha. Pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Pena diangkat dari 3 golongan manusia. Artinya pena diangkat itu tidak dosa dan mereka tidak terkena kewajiban. Siapa? Anin naib hatta yastaiqin. Orang tidur itu tidak berdosa apa yang dilakukan. Tidur umpamanya dia mencela, ngigau, caci maki bojone, atau tidur ngaplok bojone, tidak dosa. Asal tidur sungguhan. Asal tidur sungguhan. Rufi'ah, terangkat karena dia hilang, dia dalam kondisi tidak sadar. Anin naim hatta yastaiqin. Wa anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil terangkat. Anak kecil itu bebas melakukan apa saja, tidak dosa. Sampai dia yahtalim. Yahtalim itu balik, baru dia terkena kewajiban. Namun anak kecil yang tidak terkena kewajiban dan dia tidak berdosa melakukan apa-apa, tetap dididik ya, agar pendidikan itu bisa menjadi bekalnya setelah dia balik. Yang ketiga siapa? Adil majnun. Majnun itu yang akalnya sudah tidak sehat. Kadang ngomong dewe, kadang lantur ngomongnya sudah dia sudah tidak bisa memahami apa yang dia ucapkan, ngomongnya itu sudah tidak ada kewajiban ibadah. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya rabbal alamin. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansurhum ala aduwwihim ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bil yahudil talibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.